Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok C++. Pada video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan perbaikan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie untuk optimalisasi layanan kesehatan. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengganti UAS, mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sapri Tuloli STMT. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Alfareja Jafar dengan NIM 531422010. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya Siti Nurfadil Harsat dengan NIM 53142203. Baiklah, presentasi awal akan disampaikan oleh teman kami kepada presentator pertama. Saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis sistem, serta yang ketiga visualisasi diagram alur kerja sistem. Di mana yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan membahas mengenai gambaran singkat perusahaan. Rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibie merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertujuan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan masyarakat di Gorontalo dan sekitarnya. Sebagai pusat layanan rujukan tingkat regional, rumah sakit ini memainkan peran strategis dalam penanganan sebagai penyakit, mulai dari kasus umum hingga penyakit yang memerlukan perawatan khusus. Nama rumah sakit ini diambil untuk menghormati dedikasi dari Dr. Hasri Ainun Habibie, istri Presiden B.J. Habibie, dalam bidang kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat Gorontalo. Sejak berdiri pada tahun 2013 dengan status rumah sakit tipe C, rumah sakit ini terus berkembang dengan menawarkan berbagai layanan unggulan seperti kardiologi, nefrologi, oftalmologi, dan penanganan penyakit menular. Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih berkomitmen untuk meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe B dengan memperluas kapasitas, meningkatkan fasilitas, dan memperbarui teknologi medis agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal. Berikutnya mengenai latar belakang proyek. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan kesehatan. Di era ini, sistem informasi berbasis digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi berbagai proses operasional rumah sakit. Dr. Hasri Ainun Habibie memanfaatkan kemajuan ini dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan data serta layanan medis. Penerapan SIMRS ini memungkinkan integrasi berbagai informasi pasien dalam suatu platform, memudahkan akses bagi tenaga medis, dan mengurangi risiko kesalahan. Dengan sistem ini, proses administrasi untuk rawat jalan, rawat inap, dan pengelolaan data medis menjadi lebih efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien. Teknologi ini menjadi langkah strategis bagi rumah sakit dan menghadapi tuntutan layanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis. Yang berikut mengenai analisis sistem. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau biasa disebut dengan SIMRS di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie adalah platform berbasis web yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional rumah sakit seperti pendaftaran pasien, administrasi rawat jalan dan rawat inap, serta rekam medis, manajemen farmasi, serta pelaporan keuangan. Sistem ini mempermudah mendukung perawatan pasien yang lebih cepat dan akurat dengan dukungan tim teknis. Sebagai administrator, SIMRS dijaga agar tetap berjalan optimal dan aman. Pembaruan dan evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga relevansi sistem, memastikan efisiensi operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang berikut mengenai visualisasi diagram alur kerja sistem. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau yang biasa disebut dengan SIMRS Dr. Hasri Ainun Habibie adalah platform yang berbasis web yang mengintegrasikan seluruh operasional rumah sakit seperti pendaftaran pasien, layanan medis, rekam medis, farmasi, keuangan, dan klaim asuransi.
Fitur utama mencakup login pengguna, modul layanan rawat jalan dan inap, serta monitoring kinerja rumah sakit. Alur kerja SIM RS terhubung secara rinci antara modul untuk memastikan efisiensi layanan yang terpusat. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang menjadi kendala bagi pengguna dalam penggunaan SIMRS. Yang pertama ada masalah infrastruktur, kedua koordinasi pengguna, ketiga kendala akses sistem, keempat keterbatasan pelatihan, dan yang terakhir kendala akun pengguna. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perancangan sistem. Desain arsitektur sistem informasi. Di sini ada berbagai diagram, yaitu diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1 pengelolaan rekam medis, DFD level 1 pemulihan akun pengguna, DFD level 1 autentifikasi multifaktor, dan yang terakhir DFD level 1 panduan digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa diagramnya. Yang pertama yaitu diagram konteks. Di sini ada dua aktor, ada pengguna dan admin sistem. Pengguna di sini melakukan permintaan akses, materi pelatihan, dan input autentifikasi. Akan ditampilkan ke pengguna akses ke materi pelatihan digital dan hasil autentifikasi. Kemudian ada admin sistem. Admin sistem di sini melakukan pemulihan akun pengguna dan melakukan pengelolaan data rekam medis. Kemudian akan ditampilkan ke admin sistem informasi rekam medis dan status pemulihan akun. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai diagram interaksi antar komponen. Di sini ada use case diagram, ada dua aktor, pengguna dan admin sistem. Pengguna dan admin sistem melakukan login, sama-sama melakukan login. Pengguna melakukan pendaftaran pasien, pengguna melakukan pengelolaan rawat jalan dan rawat inap, pengguna melakukan manajemen rekam medis, dia extend dengan pelaporan rawat jalan dan rawat inap, pengguna melakukan manajemen farmasi, admin sistem melakukan autentifikasi multifaktor, include dengan login sistem, admin sistem melakukan pemulihan akun pengguna, admin sistem menerima laporan keuangan, admin sistem melakukan pemantauan kinerja rumah sakit, dan yang terakhir admin sistem melakukan pengelolaan sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekuens diagram pengguna dengan pemulihan akun, sekuens diagram dengan pengguna dengan autentifikasi multifaktor, dan juga sekuens diagram pengguna dengan panduan digital. Saya akan menjelaskan salah satu dari sekuens diagram, yaitu sekuens diagram penggunaan dengan rekam medis, di mana terdapat pengguna sebagai aktor, sistem sebagai objek, dan database sebagai objek opsional untuk penyimpanan data. Pengguna akan mengakses fitur manajemen rekam medis melalui sistem. Sistem akan menampilkan halaman input rekam medis. Pengguna akan memasukkan data rekam medis pasien seperti identitas pasien, riwayat, dan juga lain-lain. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi data rekam medis. Sistem akan menyimpan data ke database rekam medis. Sistem akan mengonfirmasi bahwa data berhasil disimpan, dan pengguna akan menerima notifikasi atau laporan dari status penyimpanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram di sini terdapat juga beberapa, yaitu activity diagram pengguna dengan rekam medis, activity diagram pengguna dengan pemulihan akun, activity diagram pengguna dengan autentifikasi multifaktor, dan juga activity diagram pengguna dengan panduan digital. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu activity diagram pengguna dengan rekam medis, di mana pengguna akan memulai dengan tombol akses fitur rekam medis, tampil halaman menu pencarian, selanjutnya memasukkan data rencana medis, maka sistem akan mencari data,
Maka selanjutnya sistem akan memvalidasi data. Terus sistem akan menampilkan data. Jika ya, maka akan dapat ditemukan, data dapat ditemukan. Jika tidak, data tidak ditemukan. Selanjutnya pengguna akan menampilkan notifikasi data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas relationship diagram atau biasa kita sebut dengan ERD. Di sini terdapat dua entitas, yaitu identitas pengguna dan juga identitas admin sistem. Di mana entitas pengguna memiliki beberapa atribut, yaitu atribut ID pengguna, nama, nomor telepon, nomor HP, email, password, username, status akun. Sedangkan admin sistem memiliki atribut password, ID admin, nama, email, hak akses, dan juga username. Dengan hubungan many to one atau banyak pengguna dapat memiliki satu admin. Selanjutnya untuk kamus data, yaitu terdapat dua entitas, yaitu entitas pengguna dan juga entitas admin sistem. Dengan nama atribut, dengan atribut ID pengguna dengan tipe data integer sebagai identifikasi unik untuk setiap pengguna. Selanjutnya ada atribut nama, yaitu dengan tipe data varchar dengan deskripsi nama lengkap pengguna. Atribut email dengan tipe data varchar untuk alamat email pengguna untuk komunikasi atau login. Atribut nomor telepon atau HP tipe data varchar dengan deskripsi nomor telepon pengguna yang dapat dihubungi. Terus ada nama atribut username dengan varchar tipe data varchar, deskripsi itu dengan nama pengguna unik untuk proses login. Terus ada atribut password dengan tipe data varchar dengan deskripsi kata sandi untuk proses login disimpan dalam bentuk hash. Terus ada atribut status akun dengan tipe data enum, deskripsinya status akun pengguna aktif atau tidak aktif. Selanjutnya ada entitas admin sistem, di mana terdapat atribut ID admin dengan tipe data integer dengan deskripsi identifikasi unik untuk setiap admin sistem. Selanjutnya ada nama, atribut nama dengan tipe data varchar dengan nama lengkap admin. Selanjutnya ada email dengan tipe data varchar dengan deskripsi sebagai alamat email admin untuk komunikasi atau login. Selanjutnya ada tipe data nomor telepon dengan tipe data varchar dengan nomor telepon admin sistem yang dapat dihubungi. Selanjutnya ada atribut username dengan tipe data varchar dengan nama pengguna unik untuk proses login. Selanjutnya untuk password dengan tipe data varchar untuk deskripsi kata sandi untuk proses login disimpan dalam bentuk hash. Terus selanjutnya terakhir atribut hak akses dengan tipe data enum dengan deskripsi hak akses admin seperti super admin, admin modul, atau admin umum. Baik, itulah untuk penjelasan mengenai kamus data. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke desain antarmuka, di mana di sini terdapat halaman login, halaman mengatur ulang kata sandi, halaman rekam medis dan halaman pemulihan akun, dan juga halaman autentifikasi multifaktor dan juga halaman panduan digital. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari desain antarmuka. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai proses antarmuka halaman login, di mana terdapat tombol login untuk mengirim data ke sistem, input valid itu untuk memasukkan username dan password. Terus ada tautan pemulihan akun untuk pengguna yang lupa kata sandi. Terus untuk prosesnya itu pengguna memasukkan username dan password. Setelah itu pengguna bisa menekan tombol login, maka sistem akan memvalidasi data. Jika valid, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika pengguna memilih lupa sandi, maka ia akan diarahkan ke halaman pemulihan akun. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Muhammad Alfareja. Kepada Alfareja dipersilahkan.
Baiklah, yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Analisis SIMRS di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi menunjukkan beberapa kendala utama seperti keterbatasan kapasitas server dan ketidakstabilan jaringan yang menyebabkan keterlambatan akses sistem dan pengelolaan data. Selanjutnya yaitu potensi dampak perubahan sistem meliputi peningkatan kapasitas server, stabilitas jaringan, dan penambahan fitur pada SIMRS. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat sistem berfungsi lebih efisien sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.